Shalom. Saya percaya dimanapun kita berada, anugerah Allah dan penyertaan Allah sempurna bagi setiap kita. Saudaraku, hari ini kita belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang belas kasihan dan kebenaran. Saya percaya setiap manusia berdosa, setiap orang-orang jahat, setiap orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, setiap mereka membutuhkan belas kasihan. Karena kita tahu orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berdosa tanpa belas kasihan, mereka akan berada di dalam neraka. Saudaraku yang kekasih, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan dikatakan, dengan belas kasihan dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita belas kasihan dan kesetiaan mendatangkan pengampun. Bukan belas kasihan kita terhadap orang lain, bukan belas kasihan yang kita lakukan kepada orang lain atau perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Contohnya kita membantu orang-orang yang lagi menghadapi persoalan, atau kita membantu orang-orang yang hidup miskin. Bukan berarti hal-hal itu yang kita lakukan akan membuat kita otomatis dosa-dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita dibersihkan dan diampuni. Tidak, saudaraku. Perbuatan baik kita, perbuatan baik manusia di hadapan Allah itu seperti kain kotor, seperti kain lara di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku, kita bersyukur bahwa belas kasihan Allah, bahwa kesetiaan Allah itu memberikan pengampunan bagi kita. Berbicara tentang belas kasihan di sini adalah berbicara tentang belas kasihan di mana Allah telah memberikan putranya yang tunggal bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, semua manusia membutuhkan belas kasihan Allah. Karena saya yakin, saya percaya tanpa belas kasihan Allah, setiap orang pasti berada di dalam neraka. Tanpa Allah mengutus Kristus ke dalam dunia ini, tidak ada satupun orang yang bisa berdiri di surga. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan semua orang telah memberontak dan mengerjakan apa yang menyenangkan hatinya sendiri dan tidak mencari kesenangan Allah. Saudaraku, kenapa kita membutuhkan kasih karunia Allah? Karena kita adalah orang-orang berdosa. Di dalam hidup kita ini, kita tidak bisa menemukan obat penawar bagi segala kejahatan kita. Sama seperti orang yang sedang sakit, mengalami demam, atau dia mengalami satu penyakit yang parah, dia tidak bisa mendapatkan obat dari tubuhnya sendiri, melainkan dia harus menemukan obat dari luar untuk menemukan obat yang ampuh untuk menyembuhkan dia. Demikian kita, saudaraku, sebagai orang-orang berdosa, sebagai orang-orang yang sudah memberontak kepada Allah, sebagai orang-orang yang memusuhi Allah di dalam hati dan pikiran kita, kita membutuhkan obat penawar. Dan obat penawar itu hanya kita bisa temukan di dalam Kristus dan melalui darahnya. Itulah sebabnya kenapa kita membutuhkan belas kasih. Karena kita tahu belas kasihan kita terhadap orang lain, kebaikan kita terhadap orang lain, hal-hal yang begitu baik kita lakukan kepada orang lain tidak bisa menolong kita untuk menyucikan, untuk membebaskan, untuk membersihkan segala dosa-dosa kita. Hanya belas kasihan Allah dan kebenaran akan janji-janjinya yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk melepaskan kita dari penghukuman yang kekal. Jadi saudara-saudara yang kekasih, jika saudara adalah orang-orang yang bandal, jika saudara adalah orang-orang yang jahat, jika saudara adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, selalu menyakiti hati Tuhan, saya mau mengingatkan saudara,
Firman Tuhan berkata, dengan belas kasihan dan kebenaran dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena belas kasihan Allah kita, Dia mengirimkan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap kita membutuhkan belas kasihan Allah, karena kitalah orang-orang yang berdosa. Saya mau mengingatkan dan mengundang semua teman-teman yang saya kasihi dalam Kristus. Mungkin engkau berkata, aku orang jahat, aku orang bandal, aku telah melakukan dosa yang besar, aku telah menyakiti orang tuaku, aku telah menyakiti begitu banyak orang. Saya mau berkata kepadamu, belas kasihan Allah dan kesetiaannya itu mampu dan sanggup bahkan berlimpah-limpah untuk mengampuni segala pelanggaran. Memang saudaraku, belas kasihan dan kesetiaan kita kepada teman-teman kita kepada Allah itu harus terlihat, tercermin. Itu adalah satu bukti daripada pertobatan kita. Tetapi tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa untuk membersihkan dan menyucikan dosa-dosa kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa belas kasihan Allah terhadap seluruh manusia akan mendatangkan pengampun. Karena kita percaya belas kasihan Allah membebaskan kita dari dosa, dan kebenarannya yang tinggal di dalam hati kita akan membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi teman-teman yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ayo mari mendekat kepada Tuhan. Mari kita menghampiri Allah dengan penuh keberanian. Bukankah Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib? Bukankah Kristus telah menebus dosa-dosa kita? Itu Allah lakukan supaya tidak ada satupun orang berdosa yang tidak layak menghampiri Allah di dalam Yesus. Karena saya percaya belas kasihan Allah akan menang akan penghukuman. Belas kasihan Allah akan menolong kita untuk tegak berdiri menghampiri tahta kasih karunia Allah. Karena saya percaya belas kasihan Allah adalah belas kasihan yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh setiap orang. Apakah saudara membutuhkan belas kasihan? Ya. Apakah saudara membutuhkan kasih? Betul. Dan saya mau mendorong saudara supaya saudara datang kepada Dia yang penuh dengan belas kasihan dan kebenaran. Ingat, belas kasihanmu terhadap orang lain tidak akan bisa menyucikan dosa. Kebaikanmu, kemurahan, ketika engkau menolong orang-orang miskin itu tidak akan bisa membuat engkau layak di hadapan Tuhan. Tetapi belas kasihan Allah dengan mengirimkan putranya yang tunggal bagi seluruh dunia ini akan melayakkan kita berdiri di hadapan tahta kasih karunia. Tetapi saya mau mengingatkan, bukan berarti ketika engkau menerima Yesus, ketika engkau menerima belas kasihan Allah, engkau melakukan hal-hal yang jahat. Tidak. Belas kasihan dan kebaikan dan kemurahan yang kita lakukan adalah dampak oleh karena kita telah menerima belas kasihan Allah dan pengorbanan Allah. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, Allah menantikan engkau, Allah menunggu engkau, sebab Allah berbelas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang malang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya, amin.